Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Siti Rahmawati dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi IPA kelas 8 mengenai unsur, senyawa, dan juga campuran. Nah, materi ini akan disampaikan melalui media etnovlog dengan tema Kerajinan Gerabah di Desa Balongmulyo. Nah, dalam etnovlog kali ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai pembuatan gerabah yang ada di Desa Balongmulyo. Nah, berdasarkan penuturan dari masyarakat di desa setempat, ternyata di Desa Balongmulyo ini memang sudah dikenal sebagai desa penghasil kerajinan gerabah. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam pembuatan gerabah itu tuh juga terdapat konsep-konsep sains di dalamnya, yaitu ada unsur, senyawa, dan juga campuran. Nah, kalian pasti penasaran kan? Untuk itu, ayo kita simak hasil observasi dan juga rekonstruksi ilmiahnya. Ayo! Oke, teman-teman, saat ini kita sedang bersama dengan salah satu pengrajin gerabah di Desa Balongmulyo, yaitu Mbah Saringa. Mbah Saringa. Oke, Mbah Saringa tepangaken kula Siti Rahmawati saged dipanggil Rahma. Nggih. Kula saking Universitas Negeri Semarang, UNES niku, Mbah. Nggih. Nah, kula teng mriki ingkang sepindhah badhe silaturahmi ingkang kaping kalih badhe ngatur kawruh babakan caranipun damel gerabah. Sakderengipun asmanipun jenengan sinten nggih lan yuswane pun pinten? Yuswane Mbah, umur nggih. Umur tidak 6. Sudah 6. Berarti Mbah Saringa tidak 6 tahun. Iya. Nggih. Terus jenengan damel gerabah niki kawit tahun pinten nggih? Mantek iso dhewe tak mangan. Berarti pun puluhan tahun. Ngantos niki tesih damel. Berarti kawitan niku kinten-kinten jenengan SD ngoten niku nggih? SD Pun damel. sekolah kembali. Ing punapa rumiyin kok jenengan damel gerabah? Lah iki rek kembali. Berarti sing ngucal utawa sing ngastakaken jenengan damel niki sinten? Nek damel gerabah niki lumrahipun damel napa mawon? Yo gawe nanangan iki yo engko. Terus ngaron dari wong iki. Terus mari-mari iso kabeh terus dandang ya pentil. Juga. Nek niku ciri khas gerabah wonten ing Balongmulyo niki napa, Mbak? Ingkang bedakake kalih gerabah tiyang. Wonten napa? Ono. Napa, Mbak? Gawene. Gawene. Ono tangkepan. Tangkepan niku napa? Tangkepan dari ati ngene iki lho. Oh, nek niku saking bahane napa alate niku sami kalih gerabah sing teng daerah. Oh, oke. Nek motive ngoten niku, Mbah? Motive niki pewarnaane. Niku benten napa beda? Oh, bangsat. Mulai itu supply mau tak kasih diri. Nggih. Gitu. Karena kita sudah mewawancarai Mbah Saringa, kita akan langsung ke proses pembuatannya.
Niki prosesnya namanya apa Mbak? Iki daringan iki. Gawe Oh, daringan. badhe ndamel jaringan. Daringan cilik ya. Kok gak enak apa kekep yo iso. Ngoten niki namanya diapake? Gawe ngene kok. Dipicit nih. Ya aku sak derenge ndamel kan diparingi awu. Heeh. Kok punapa kok diparingi awu? Kantil. Oh, ben mboten kantil. Kita kantil. Nek ngoten iki asmane diapake? Lambeni. Dilambeni, Lambi. dilambeni. Lambeni. Sampun dilambeni terus Tas. terus niki sak badane dados niku di proses selanjutnya diapa? Dikeriki. Dikeriki ngene iki langsung dititik. Dikeriki niku daleme Ya di jerone iki. dialuske nggih Mbak. Dikeriki, dilongi. Matune iki. Niku milih watune kalih pitikane wonten niku kriteriane Mbak. Ya sini iki kayak itu. Lek nyawas nak anu ya. Berarti watune niku saking daleme nggih Mbak. Heeh. Ngedupi jabane. Sini kali ini benten apa sama? Iki nggo nepak. Tapi namanya sami Mbak. Yo padha wae. Udek nggih. Tapi fungsinya benten. Ditilik. Sing sakniki prosesnya napa Mbak? Iki Nggih. lha engko didadekno kaya iki. Alus terus. Dialuske. Terus waktu nekak. Mbak ngoten niki kan digaringke nggih. Iya. Pirang dinen Mbak? Pirang Iki? dinten? Ya seminggu Seminggu. niku lagi obong. Nek motifnya ngoten niki pripun Mbak? Motif warnanya. Warnane iki. Niki niku Kembang. motifnya pun pakem ngoten niki napa? Iya, Pripun? macam iki. Ini merupakan batu dari alam yang dibuat sebagai pewarna alami untuk mewarnai suatu gerabah. Nah, cara pembuatannya itu ini digesekkan dengan alasnya supaya nanti warna dari batunya itu keluar. Kemudian nanti ditambahkan dengan air sehingga dapat digunakan untuk mewarnai gerabah. Oke Mbak, sampunipun diwarnai, mungkin kan digaringke malih. Terus sak badhenipun dibakar nih. Di peme dhisik, Nggih. bari, Nggih. bakar, jam 12. Jam 12. Niku awan apa wengi? Awan. Terus niku mbakare Esuk menasi. nggih, mbakare ngagem napa, Mbak? Rambut iku Rambut. urusan kayu. Jadi mbakare nggih mriki nggih, Mbak. Iya ini.
Baiklah, anak-anak semuanya, tadi kan kita sudah belajar mengenai proses pembuatan gerabah di Desa Balongleo. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam mengenai rekonstruksi sains ilmiahnya menjadi eh, rekonstruksi sains asli menjadi sains ilmiah. Nah, yang pertama, tadi kan ada pertanyaan, eh, mengapa sih tanah lempung itu perlu dicampur dengan pasir? Nah, dari sains aslinya tadi Mbak Salina menyatakan bahwasanya pada saat proses pembuatan gerabah itu ya dicampur lempung karoti terus dibidak. Nah, artinya dia dicampur saja antara tanah lempung dengan pasirnya dengan cara diinjak. Nah, sains ilmiahnya atau hasil rekonstruksinya itu yaitu penambahan pasir kali itu dapat menurunkan susu kering, susu bakar, dan dapat meningkatkan kuat tekan dan porositas atau peresapan air sehingga produk yang dihasilkan itu menjadi kuat dan tidak mudah pecah. Nah, keterkaitan dengan materi IPA yaitu unsur senyawa dan juga struktur bumi. Kemudian, kenapa sih menggunakan pasir kali daripada pasir laut? Kata Mbak Salina, ya ben orang menetap atau ben gak ganggu gerabai atau supaya gerabahnya itu tidak mudah pecah dan tidak mudah rapuh. Sains ilmiahnya yaitu pasir kali itu dari segi bahannya yaitu mengandung lebih banyak mineral seperti silika dan aluminium dibandingkan dengan pasir yang ada di pantai sehingga nanti akan membuat tanah itu semakin elastis dalam pembentukannya dan juga ketika sudah jadi nanti kekuatannya akan bertambah. Kemudian dari segi bentuknya, pasir kali itu memiliki butiran atau partikel yang lebih kecil daripada pasir di laut sehingga kalau semakin halus butiran-butirannya itu akan memberikan tekstur yang lebih baik ketika nanti dibentuk sehingga ketika nanti dicampurkan dengan tanah lempung itu akan semakin merata. Kalau terkaitan dengan materi IPA-nya yaitu unsur senyawa dan campuran, juga ada wujudkan. Kemudian yang selanjutnya, mengapa sih pada proses pembuatan gerabah itu harus diberi abu terlebih dahulu pada bagian alasnya? Kata bahasanya, biar orang kantel atau supaya tidak menempel. Untuk sains ilmiahnya yaitu abu itu kan abu itu dikenal juga sebagai nama abu dalam bahasa Indonesianya. Nah, abu ini didapatkan dari hasil pembakaran jerami. Nah, dia mengandung silika juga yang berguna untuk proses ketahanan gerabah pada saat nanti dibakar. Selain itu, fungsinya yaitu agar ketika nanti setelah membentuk gerabah itu ketika diangkat gerabahnya tidak menempel dengan marbotnya atau bagian alasnya. Nah, keterkaitan dengan materi IPA-nya yaitu senyawa. Kemudian ada juga kenapa sih pada proses pembuatan gerabah itu menggunakan tanah lempung, kenapa tidak menggunakan yang lain? Alasannya karena kata Mbak Salina itu lemah lempung yang digunakan itu dari sawah ya emang pada umumnya dibuat gitu. Nah, sains ilmiahnya tanah lempung itu tanah yang kaya akan mineral dan juga silika yang mana nanti itu berguna untuk ketahanan dan elastisitas pada saat pembuatan gerabah. Nah, unsur-unsur dalam tanah lempung itu seperti aluminium, Fe, Si, Ca, kalium dan magnesium serta ada juga oksigen. Nah, unsur-unsur itulah yang nanti akan membentuk suatu senyawa mineral seperti kuarsa, magnetit dan lain sebagainya yang mana itu tuh membuat ketahanan gerabah nanti pada saat dibakar dan juga menghasilkan gerabah yang berkualitas. Nah, keterkaitan materinya ya dengan unsur senyawa dan juga campuran. Terus ada juga pertanyaan kenapa sih berapa lama sih gerabah itu dikeringkan? Jawaban dari dasarnya di PM seminggu dan kering. Nah, artinya dikeringkan selama seminggu supaya kering. Nah, dalam sains ilmiahnya di PMI itu dikenal juga dengan istilah dikeringkan dengan bantuan sinar matahari. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi kandungan air dan pada saat pengeringan tersebut terjadilah penguapan. Nah, keterkaitan dengan materi IPA-nya yaitu perubahan wujud zat dan juga kalor.
Kemudian ada pertanyaan lain, proses pembuatan gerabah itu menggunakan pewarna apa? Dan juga mengapa menggunakan pewarna tersebut. Nah, bahasa ringan itu menggunakan batuan asli dari alam. Nanti ketika digesek-gesekkan dengan alas atau suatu benda yang keras, contohnya keramik itu, dia akan mengeluarkan serbuk warna gitu. Nah, saking ilmiahnya ternyata batuan tersebut itu merupakan batuan sedimen yang apabila dia yang memang dia tuh punya pigmen warna. Salah satu yang digunakan bahasanya itu warnanya kuning keorenan gitu. Terus ketika nanti batuan sedimen tersebut dicampur dengan air, maka akan membentuk campuran heterogen. Kenapa kok heterogen? Karena nanti dia ketika ditinggalkan selama beberapa saat akan membentuk suatu endapan sehingga campurannya itu tidak larut sempurna. Dan keterkaitan dengan materi IPA yaitu unsur senyawa dan campuran. Kemudian di sini ada keterkaitan pembuatan gerabah di balung moyol dengan etnostem. Nah, ini yang pertama ada etnoscience, yang yaitu seluruh proses pembuatan gerabah itu berkaitan dengan etnoscience, sains atau pengetahuan alamnya, yaitu ada unsur senyawa campuran, wujud zat dan berbahayanya, dan suhu serta alat. Kemudian untuk etnoteknologinya di dalam pembuatan etnostem di pembuatan gerabah itu menggunakan teknologi zaman dahulu, yaitu pertama penggunaan merbot itu alat dengan menggunakan teknik drawing atau teknik putar. Kemudian pada saat menghaluskan bentuk gerabahnya itu dititihi dengan menggunakan alat titian, yaitu teknologi berupa kayu dan batu, sehingga nanti terbentuklah gerabah yang diinginkan. Kemudian ada juga ngeriing, itu dia menggunakan alat titian atau kalau zaman sekarang namanya busier. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada ethno-engineering. Alat merbot atau merbot itu dia menggunakan prinsip roda berporos. Kemudian untuk yang selanjutnya ada etnostem matematiknya, yaitu di dalam proses pembuatan gerabah harus memikirkan atau yang memperhatikan komposisinya, yaitu ada air berapa, berapa, dan campuran pasirnya berapa, agar menghasilkan kualitas gerabah yang baik. Nah, tadi kita sudah membahas rekonstruksi sains asli menjadi sains ilmiahnya ya. Sekarang mari kita diskusikan. Setelah mengenal pembuatan gerabah beserta rekonstruksi sainsnya, coba kalian pikirkan bagaimana sih caranya agar memperbaiki kualitas gerabah yang rapuh atau rusak jika ditinjau dari sisi sainsnya. Dan coba kalian pikirkan, ini ada suatu permasalahan, kalian coba cari solusinya. Bagaimana cara memecahkan masalahnya atau bagaimana untuk mengatasi problem, dan juga harus ada solvingnya, ya. Nah, kalian bisa jawab di kolom komentar dan ditinjau dari sisi sains ya. Misalnya mungkin penggunaan bahannya harus bagaimana, harusnya mungkin kandungan apa, kemudian misalnya pada saat teknik pembakaran harus bagaimana dan lain sebagainya. Kalian bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar. Demikianlah merupakan penyampaian materi IPA kelas 8, yaitu unsur senyawa dan campuran dalam media Etnovlog dengan tema kerajinan gerabah di Desa Balung Moyol. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.